Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Pertama-tama kami meminta maaf yang mulia terlambat karena ngambil pesawat pagi jam 6 dari Surabaya itu tidak pernah ada delay. Tapi khusus hari ini delay 2 jam. Ternyata menurut kami penerbangan kita ini masih belum baik-baik saja yang mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok di dalam keterangan kami sebagai pihak terkait. Saya nama Muhammad Soleh. Kebetulan kami adalah pelaku sejarah pemohon nomor 22 PUU tahun 2008. Nomor 23 itu perkara lain, baru muncul nomor 24. Dan setahu saya yang nomor 24 sudah meninggal. Jadi pelaku sejarah di dalam proses perjuangan suara terbanyak ini tinggal satu. Jadi kalau di dalam pejuang 45 itu saya bisa dikatakan sebagai veteran ini. Satu-satunya ini. Saya sebenarnya yang mulia tidak berkeinginan untuk mengajukan diri menjadi pihak terkait. Kenapa? Karena kami masih yakin, hakul yakin, permohonan nomor 114 ini tidak mungkin dikabulkan, sebab pada konteks tahun 2008 itu sebenarnya ini sudah selesai, bukan persoalan legal policy. Bukan soal open kebijakan dari pemerintah, boleh tertutup, boleh terbuka, tidak. Nanti kami akan jelaskan. Karena memang, karena desakan-desakan orang Surabaya dulu yang menang harus maju, jangan sampai setback ini mundur ke zaman bahula, ya sudah. Dulu tahun 2008 saya sendirian, hari ini pun datang sendirian untuk mempertahankan supaya sistem pemilu ini tidak kembali ke masa lalu, ke nomor urut. Masyarakat lebih biasa kalau diajak ngomong terbuka, tertutup, bingung apa yang terbuka, apa yang tertutup. Tapi kalau suara terbanyak dan nomor urut atau nomor sepatu, masyarakat itu lebih mudah menerima. Bahwa para pemohon ini menuduh dengan sistem proporsional terbuka menjadikan perang terbuka antar caleg. Pemilu menjadi pasar bebas, money politik, individualis, perang terbuka antar para caleg antar partai. Ini dituduh melanggar Undang-Undang Dasar 45. Perang terbuka menurut pihak terkait adalah sesuatu yang baik. Jadi kompetisi antar caleg tidak ada jeleknya menurut kami. Justru karena mereka itu perang, maka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang diuntungkan adalah masyarakat. Dengan sistem politik, sistem tertutup itu tidak dikenal. Tidak ada pertarungan antar caleg, semuanya duduk, dengar, diam, nunggu. Nanti hari H pemilu, partainya dapat berapa kursi. Kalau dapat 2 kursi, dia nomor 2 dapat. Nomor 3 sampai nomor 12 tidak akan mau dia kerja. Jadi yang dimaksud menurut kami perang terbuka itu sehat. Antar partai sehat, saling beradu argumen, berlomba, bicara soal program. Kebetulan kami ini mencoblos tahun 99. 2004 juga mencoblos. Nggak dikenal itu yang namanya ada caleg datang, Anda punya masalah apa, kamu mau saya bantu, saya bisa bantu ini, partai kita punya program ABC, itu tidak ada. Dengan sistem suara terbanyak sekarang ini semuanya. Justru yang mulia, setelah saya menang di MK ini, pulang nama saya dicoret itu. Waktu itu saya adalah caleg PDI Perjuangan Dapil 1 DPRD Jawa Timur. Jadi saya yang menang, yang menikmati itu caleg se-Indonesia. Saya tidur, nggak ngapa-ngapain di rumah. Juga tidak melakukan kampanye lagi, wong saya sudah dicoret. Dan tadi misalnya ada yang menyampaikan waktunya sudah mepet dengan pemilu. Enggak, dulu dikabulkannya MK itu lebih mepet lagi. Karena sudah ada penentuan DCS. Mau DCT
sudah, karena sudah nggak bisa kembali, orang yang sudah kadung beli nomor urut sudah nggak bisa lagi, sudah di daerahnya orang, dia nggak bisa menang kan gitu. Kami pihak terkait menganggap soal politik uang ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Politik uang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Di Indonesia ini apa sih yang nggak dikorupsi? Bansos juga dikorupsi. Dulu ada percetakan Al-Quran juga dikorupsi. Andai kata Masjidil Haram dipindah ke Indonesia, ya jadi ajang korupsi juga. Jadi soal ini tidak ada kaitannya. Bahkan kami pernah menguji pada saat undang-undang Pilkada DKI, Pak Jokowi mestinya menang satu putaran, tapi tidak bisa menang karena tidak sampai 50%. Saya menguji undang-undang itu di sini dan ditolak oleh MK dengan mengatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan soal mahalnya biaya. Untuk memilih pemimpin berkualitas, biaya itu tidak dihitung lagi. Nah, mestinya menurut kami para pemohon juga mempertimbangkan itu. Jangan sedikit-sedikit soal money politik. Kalau itu tidak dilakukan oleh teman-teman elit politik, rakyat kita nggak akan niru. Di kampung kami yang mulia namanya NPWP, nomor piro, wani piro. Kalau di Madura disebut dengan berjuang. Pemilu itu dek, harus ada perjuangan. Apa itu Pak? Beras, baju, dan uang. Ini memang adalah fakta. Fakta yang terjadi di masyarakat. Maka menurut saya bagaimana sistem itu? Toh di dalam pemilu sistem suara terbanyak ini kan tergantung partai. Mana dari 12 caleg itu dipilih yang terbaik, yang paling bagus nomor 1, bagusnya lebih rendah nomor 2, terus begitu. Sehingga dia dapat keuntungan lebih dilihat oleh pemilih. Jadi kalau mempersoalkan money politik menurut saya jangan itu. Wong sampai sekarang Mahkamah Agung aja ditangkap oleh KPK kok. Itu juga korupsi juga, sama saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Apabila ketentuan pasal AKUO dibatalkan, maka akan mereduksi praktek politik uang dan menjadikan pemilih bersih, jujur, dan adil. Jare sopo, kalau orang Jawa bilang itu. Nggak ada itu kepastiannya itu. Dulu pada tahun 2008, pasca dikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi, orang juga sudah banyak cerita-cerita sudah ngasih sesuatu kepada pimpinan partai, sama aja. Mau tertutup, terbuka, kalau karakternya masih pragmatis, tetap akan memunculkan yang namanya politik uang. Bedanya kalau suara terbanyak, duitnya ke masyarakat, kalau nomor urut, duitnya kepada oligarki kekuasaan partai kan gitu. Bahwa tuduhan sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan kompetisi tidak sehat sungguh mengada-ada. Justru sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu menjadi sehat, sebab para caleg jauh sebelum pemilu berlangsung sudah mendekati warga. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, para caleg tidak akan melakukan kerja-kerja politik mendekati warga. Sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada para caleg menyampaikan gagasan maupun program, tidak ada para caleg mencari simpati warga. Bahwa money politik masif itu menjadi tugas partai politik. Nah ini, tugasnya partai, tugasnya KPU, tugasnya Bawaslu, agar membuat sosialisasi kepada pemilih,